Shalom rekan-rekan sekalian dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di hari yang khusus ini ya, yaitu hari Pentakosta. Oleh sebab itu, sebelum kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari contoh aja kita semua untuk tundukkan kepala, kita siapkan hati dan kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk karya agung-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami, gereja Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau menyatakan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami untuk tinggal diam di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi alat yang mau dipakai Tuhan untuk memberitakan akan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kesempatan ini kami juga boleh diberikan waktu, kekuatan juga untuk boleh dapat bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau juga yang akan membuka hati pikiran kami, menguasai setiap hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang akan sama-sama kami dengarkan, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, tetapi juga boleh menguatkan, meneguhkan, bahkan memimpin kehidupan kami, perjalanan masa muda kami untuk semakin hidup mempermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur, haleluya, amin. Mari rekan-rekan remaja sekalian, kita akan buka satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Contoh akan minta beberapa orang untuk membaca bagian firman Tuhan ini ya. Ayat 1 akan contoh bacakan, kemudian ayat yang kedua adalah Kelly Angeline, kemudian diingat ya teman-teman, ayat yang kedua adalah Kelly Angeline, kemudian ayat yang ketiga Lala, ayat yang keempat Mariel, ayat yang kelima Michelle Angelica, ayat yang keenam Nicholas Hidayat, ayat yang ketujuh Nicholas Ichen, ayat yang kedelapan Sami Alexis, ayat yang kesembilan Sylvia, ayat yang ke-10 Stanley, ayat yang ke-11 Clarissa, ayat yang ke-12 Yasinta, dan kemudian ayat yang ke-13 nanti contoh akan baca kembali. Oke, silakan dipersiapkan ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Selanjutnya, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga tadi kalau nggak salah Lala ya. Silakan, Lala. Mana Lala? Yang keempat. Ada Lala? Oke, contoh bacakan ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat tadi siapa? Ariel ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kemudian ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Nicholas Hidayat ya. Ayat yang kelima. Mana Nicholas Hidayat? Yang mana tadi? Ayat yang kelima. Iya, Kak. Aku tadi pas dipanggil ngebleng yang mana, Bu? Yang baca Bu, aku ngebleng, sorry, tadi pas dipanggil. Oke. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-5.
Oke. Oke, kalau gitu contoh minta ayat yang kelima Nicholas Ichen ya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Oke, ayat yang keenam Semi. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Terus ayat yang ketujuh Sylvia. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Di ayat yang ke-8 Stanley. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bangsa yang kita pakai di negeri asal kita. Kemudian kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia. Kemudian ayat yang ke-10 Yasinta. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene pendatang-datang dari Roma. Kemudian ayat yang ke-11, mana Lala? Udah ada belum Lala? Ayat yang ke-11. Oke. Kalau gitu contoh minta ayat yang ke-11. Yosef Edward. Ayat yang ke-11 Yosef Edward. Mana Yosef Edward? Ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kemudian ayat yang ke-12, contoh minta Julian Stefanus Salim. Ayat 12 saya contoh. Ya. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Ayat yang ke-13, tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, sebelum contoh akan membagikan atau men-sharingkan firman Tuhan ini, contoh minta 1-2 orang yang akan memberikan pendapat atau apa yang terfikirkan atau apa yang ada di dalam pikiran teman-teman sekalian ketika mendengar kata Pentakosta. 1 atau 2 orang. Silakan, ada? Kalau nggak ada nanti contoh yang tunjuk ini. Oke. Minta Roh Kudus turun, Eugina Kalista ya. Oke, ada lagi yang cowok? Siapa? Jeremy Edward. Apa yang terpikirkan atau apa yang ada di pikiran Jeremia Edward ketika mendengar kata Pentakosta? Mana ini Jeremy? Wah, jangan-jangan tidur ini yang lagi nggak nyalain kamera ya? Atau jangan-jangan lagi sambil nonton TV ini ya? Coba mana? Contoh minta Juniko. Mana Juniko? Perlihatkan wajahmu. Juniko. Mana Juniko? Ada Juniko? Ada. Sip. Jadi apa yang terpikirkan atau apa yang terlintas pikiran ketika mendengar kata Pentakosta? Hari turunnya Roh Kudus ke para rasul. Oke. Thank you ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian ketika kita berbicara tentang Pentakosta ini sebenarnya menarik. Kenapa menarik? Karena kalau kita berbicara tentang Pentakosta, mungkin peringatan tentang Pentakosta itu tidak semeriah dengan perayaan Natal atau Paskah bagi orang Kristen. Kalau kita mau jujur aja sebagai anak-anak remaja, mungkin kita tidak terlalu menaruh perhatian kita ketika memperingati atau merayakan hari Pentakosta. Nah, namun teman-teman sekalian tanpa bermaksud untuk mengesampingkan perayaan yang lain yang sering diperingati
oleh orang Kristen, sebenarnya Pentakosta itu adalah sebuah peristiwa penting. Kenapa sebagai peristiwa penting? Karena dengan adanya Pentakosta itu mengingatkan kita sebagai orang percaya, mengingatkan kita sebagai orang Kristen akan anugerah Tuhan bagi orang percaya. Sekali lagi, peristiwa penting tentang Pentakosta itu mengingatkan kita akan anugerah Tuhan bagi orang percaya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih Pentakosta itu dapat mengingatkan kita akan anugerah Tuhan? Teman-teman sekalian, sebelumnya kita akan sama-sama melihat tentang apa itu Pentakosta. Pentakosta itu, teman-teman sekalian, dalam bahasa Yunani itu Pentakosta berarti hari yang ke-50. Hari Pentakosta itu terjadi 50 hari setelah Paskah. Dan kemudian Pentakosta juga dikenal sebagai hari turunnya Roh Kudus, seperti tadi yang teman-teman sudah sampaikan. Nah, tetapi teman-teman sekalian, di sisi yang lain, Pentakosta itu juga menjadi hari yang penting bagi gereja. Karena apa? Karena pada hari itulah gereja lahir. Sekali lagi, karena pada hari itu adalah gereja lahir. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, ketika kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan jemaat perdana, bahkan bukan hanya kehidupan jemaat perdana, tetapi bagaimana kehidupan jemaat mula-mula itu terbangun, atau bagaimana kelahiran gereja itu pada saat mula-mula. Nah, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, khususnya di tadi bagian yang sudah kita baca, ya, di situ menjelaskan juga, bahkan di bagian-bagian yang selanjutnya, bagaimana jemaat Tuhan itu hadir. Nanti di bagian yang selanjutnya kita akan melihat tentang jemaat dan gereja itu seperti apa. Kalau kita lihat lagi di dalam pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat dikatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka ayat yang keempat, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Peristiwa Pentakosta yang terjadi di dalam konteks Kisah Para Rasul ini bisa dikatakan sebagai sebuah peristiwa yang spektakuler. Kenapa? Karena kehadiran Roh Kudus pada saat itu digambarkan dengan sebuah simbol yang kedengaran dan juga yang kelihatan. Atau bisa dikatakan juga dengan sebuah peristiwa atau saat yang sensasional, begitu. Nah, teman-teman, mari kita lihat kehadiran Roh Kudus yang digambarkan di dalam bagian ini dengan simbol yang dikatakan yang kedengaran dan kelihatan. Dikatakan turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Teman-teman sekalian, kitab suci atau Alkitab itu memang sering menggambarkan Roh Kudus itu sebagai angin. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8, Yeskiel pasal 37 ayat yang ke-9, 10, 14, kemudian Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22. Nah, kata bahasa Yunani, pneuma, itu memang bisa diartikan sebagai roh, angin, atau nafas. Kalau dalam bahasa Ibraninya adalah ruah. Karena itulah teman-teman sekalian, sebelum Roh Kudus itu turun, maka ia didahului oleh suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Tapi kita harus berhati-hati bahwa ini hanya merupakan sebuah simbol. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa lidah-lidah seperti nyala api itu bertebaran. Nah, selain Roh Kudus itu sering digambarkan seperti angin, Roh Kudus itu juga sering digambarkan sebagai api. Karena api itu berfungsi untuk menyucikan atau menguduskan kita. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, mereka atau para rasul ini dikatakan di dalam bagian ini penuh dengan Roh Kudus.
Di dalam ayat yang keempat, maka mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus saat itu? Dikatakan, mereka mengatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah di dalam ayat yang ke-11. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, setelah peristiwa itu, setelah kejadian itu, apa yang selanjutnya terjadi? Dikatakan Petrus mulai berkhotbah kepada mereka tentang apa? Tentang pertobatan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-38 dikatakan begini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kemudian dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu, kemudian memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, perhatikan teman-teman sekalian bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam lahirnya sebuah jemaat atau gereja itu. Setelah Petrus berkhotbah, setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, kemudian Petrus berkhotbah, kemudian banyak orang yang memberikan diri mereka dibaptis. Nah, ini yang penting bahwa ketika mereka memberikan diri mereka dibaptis, bukan karena khotbah Petrus itu sangat luar biasa, bukan karena Petrusnya yang hebat, tetapi karena Roh Kudus itu yang bekerja bagi orang-orang percaya, bagi mereka saat itu untuk menerima Kristus, untuk memberikan diri mereka untuk bertobat dan mau dibaptis. Nah, yang kita bisa lihat juga bukan hanya yang kita bisa lihat juga setelah peristiwa Pentakosta itu dikatakan para rasul semakin gencar untuk memberitakan Injil. Kalau kita lihat di dalam bagian-bagian yang selanjutnya ya, bagaimana Petrus pun juga sendiri menghadapi begitu banyak tantangan ketika memberitakan kebenaran Injil itu. Tetapi yang menarik bahwa kalau tadi kita bicara di awal ketika Petrus berkhotbah, itu bukan karena kehebatan Petrus, bukan karena diri Petrus, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja. Nah, Roh Kudus itu pun juga yang menolong Petrus untuk dapat menyampaikan berita Injil, untuk dapat memberitakan kabar pertobatan itu kepada orang-orang. Sehingga kita bisa melihat bahwa di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31, Petrus dikatakan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah, ini yang penting, dengan berani. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kekuatan siapa? Bukan kekuatan mereka yang memberitakan, tetapi kekuatan dari Roh Kudus. Kemudian yang selanjutnya kita bisa lihat juga di dalam pemberitaan Saulus atau Rasul Paulus yang kemudian diganti namanya menjadi Rasul Paulus, dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-9. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-9. Di mana konteks pada saat itu Saulus dan Barnabas itu diutus, ya, diutus. Kemudian apa yang dikatakan di situ? Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai ak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Lihat para rasul untuk menyampaikan sebuah kebenaran, meskipun mereka diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan pada saat itu. Sehingga kita bisa perhatikan, kita bisa lihat bahwa baik Petrus maupun Paulus, bahkan para rasul yang lain, oleh katakan, diberikan kekuatan, diberikan keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa melalui Pentakosta, kerja untuk percaya dan menumbuhkan gereja mula-mula. Sekali lagi,
Melalui Pentakosta, Roh Kudus itu bekerja untuk pertobatan orang kaya, gereja mula-mula. Ketika ada keberanian dari para rasul untuk memberitakan firman itu, dan ketika mereka menerima Kristus, memberikan hidup mereka untuk bertobat, itu karena pekerjaan siapa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus bukan hanya telah memimpin jalannya sejarah gereja, dari masa itu sampai kepada masa ini, tetapi juga gereja itu sendiri adalah umat Allah. Nah, ini kita akan melihat Roh Kudus bukan hanya telah memimpin gereja atau sejarah gereja, tetapi gereja itu sendiri adalah umat Allah. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang gereja, gereja itu bukanlah gedungnya, tetapi orangnya. Kalau teman-teman ingat ya, ada lagu sekolah minggu yang berkata begini, gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah, ini yang penting. Gereja itu bukan bangunan sebenarnya, bukan sebuah gedungnya, tetapi gereja yang sejati itu adalah kita, umat Allah. Nah, coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang kedua. Kita akan sama-sama memahami itu. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. Untuk bacakan kepada kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Teman-teman sekalian, saya dan teman-teman sekalian, Cuantau dan teman-teman sekalian adalah jemaat atau gereja itu. Kita adalah orang-orang yang dipanggil menjadi kita adalah orang-orang yang dipanggil kudus. Orang-orang kudus maksudnya bagaimana? Orang-orang yang telah dikuduskan melalui karya Kristus di salib. Sehingga kita sudah dikuduskan. Nah, kita dikuduskan secara posisi kita di hadapan Kristus sekali untuk selamanya. Dikuduskan posisi kita di dalam Kristus sekali untuk selamanya. Oleh sebab itu di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Coba kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Dikatakan sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka, siapa itu mereka? Orang percaya yang ia kuduskan. Sehingga teman-teman sekalian, hal ini menjadi pengharapan buat kita bahwa betapapun berdosanya hidup kita di hadapan Tuhan, namun anugerah Tuhan itu jauh lebih besar dari setiap perbuatan-perbuatan dosa kita. Ia memberikan pengampunan bagi kita saat kita dengan sungguh hati memohon ampun dan mengakui dosa kita di hadapannya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata bahwa, coba kita lihat, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, dan ia akan menyucikan kita dan mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Ia memberikan pengampunan bagi kita saat kita dengan sungguh hati memohon ampun dan mengakui dosa kita di hadapannya. Nah, namun teman-teman sekalian, bukan berarti kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Anugerah Tuhan. Saya sudah diselamatkan. Anugerah Tuhan itu besar. Kalau begitu saya boleh dong Cuantau hidup terus-menerus di dalam dosa. Gak apa-apa lah sekali berbohong, kan ada anugerah Tuhan. Gak apa-apa lah sekali-sekali Cuantau saya katakan. Kan anugerah Tuhan itu besar. Tidak, teman-teman sekalian. Maksudnya begini. Ketika kita telah menerima anugerah itu, bukan berarti kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Tetapi kita harus meresponi
atau anugerah itu dalam hidup kita dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, ketika kita menerima anugerah yang besar itu, bukan berarti kita dengan seenaknya terus-menerus hidup di dalam dosa, tetapi meresponi anugerah itu dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Teman-teman sekalian, Allah melibatkan kita untuk mengerjakan baik kemauan atau kemampuan di dalam hati kita. Sehingga di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sehingga teman-teman sekalian kita harus meresponinya dengan menerima anugerah itu dan juga menjalani ketaatan dan kekudusan kita di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu panggilan orang percaya, panggilan kita sebagai gerejanya itu adalah untuk menghidupi hidup di dalam anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Teman-teman sekalian, hal ini menegaskan bahwa sebagai umat Allah yang telah ditebus, kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang telah Allah kerjakan bagi kita sebagai umatnya. Sehingga melalui kesaksian kita, orang-orang dapat mendengar akan berita keselamatan itu. Melalui kesaksian kita, Injil itu dapat disampaikan. Dan banyak orang yang percaya kepada Injil tentang Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, tentunya untuk menjadi kesaksian sebagai gereja atau umat atau orang percaya yang bersaksi atau yang menjadi terang itu, tentunya bukanlah hal yang mudah. Dan kemudian bersaksi itu bukan hanya dalam bentuk verbal atau kata-kata kita. Misalkan menyampaikan tentang berita keselamatan itu betul. Tetapi juga harus sejalan dengan apa? Sikap hidup kita. Sikap hidup yang sejalan dengan apa yang kita sampaikan dengan terang firman Tuhan itu. Memang tidak mudah untuk melakukan ini teman-teman sekalian. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah, disinilah Roh Kudus bekerja bagi setiap kita, memampukan kita. Sebagaimana Roh Kudus itu pun juga telah memberikan kemampuan bagi para murid, para rasul untuk memberitakan Injil, maka Roh Kudus pun yang sama akan memampukan kita untuk menyampaikan firman itu, untuk menyampaikan Injil itu, bukan hanya sekedar kata-kata kita, tetapi juga melalui sikap hidup kita. Saat kita lemah, saat kita jatuh, Roh Kudus mengingatkan kita. Saat kita tidak berdaya, saat kita merasa putus asa, Roh Kudus yang memberikan ingat-ingatan itu di dalam hati kita. Oh, hari ini saya sudah berdosa, Tuhan. Oh, hari ini mungkin saya telah melakukan hal yang tidak sesuai, yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Roh Kudus berbicara di dalam hati kita. Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk menginsafkan kita dari setiap dosa-dosa kita. Sehingga dari sini kita melihat teman-teman sekalian bahwa betapa luar biasanya Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Bukan hanya telah memanggil kita, menjadikan kita sebagai umat Allah ketika kita mendengarkan Injil itu, ketika kita bertobat kepada Tuhan, tetapi Roh Kudus juga itu yang akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga sebenarnya sangat indah sekali saat kita mau berikan hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mengarahkan kita, Roh Kudus itu bukan membawa kita kepada jalan yang salah, bukan membawa kita kepada hal-hal yang jauh dari kebenaran firman Tuhan, tapi justru Roh Kudus memimpin kita untuk berjalan di dalam track, di dalam jalannya Tuhan.
Sehingga ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini bukan lagi keinginan daging kita, tetapi hidup yang dipimpin oleh Roh seperti yang dikatakan di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16, sampai ayat yang ke-26. Dikatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sungguh luar biasa sekali teman-teman sekalian saat kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan dibawa untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun selalu kita bergumul dengan kedagingan kita. Tetapi saat kita berserah menundukkan diri hidup kita di bawah pimpinan Roh Kudus, Dia akan memampukan kita, akan menolong kita. Sehingga ada sebuah pujian yang sangat indah sekali dikatakan begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan ini yang paling menarik. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Teman-teman sekalian, sungguh indah. Sekalipun kita begitu banyak kali jatuh di dalam dosa kita, tetapi firman Tuhan katakan tidak akan dibiarkan kita sampai tergeletak. Artinya ada tangan Tuhan yang menopang kita. Ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, mari kita pakai masa muda kita ini untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita pakai masa muda kita ini bukan untuk melakukan hal-hal kedagingan kita, bukan untuk melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi pergunakanlah waktu dan kesempatan di dalam hidup kita, pakai masa muda kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Karena itulah Tuhan memanggil kita sebagai gerejanya untuk memberitakan, menjadi kesaksian, Injil diberitakan, tetapi hidup kita pun juga menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk terang kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan dan meneguhkan setiap iman kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau di dalam masa muda kami, seringkali kami tidak tunduk di dalam apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Tetapi hari ini kami bersyukur karena ketika kami boleh memperingati, merayakan akan Pentakosta itu, iman kami, hati kami juga kembali boleh diteguhkan bahwa ada Roh Kudus yang memampukan kami, ada Roh Kudus yang menolong kami untuk dapat hidup melakukan firman-Mu, bahkan boleh dapat menjadi kesaksian meskipun kami masih muda. Tetapi biarlah Tuhan pakai hidup kami untuk boleh menjadi terang kemuliaan Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.